Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Bisa. Indonesia. Jaya. Jalan timnas Indonesia yang dilatih Sintayong untuk segera melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka semakin lebar. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi menguntungkan secara tak terduga menghampiri timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan memainkan dua laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Tepat pada ronde kedua grup F, timnas Indonesia akan memainkan laga melawan Irak dan Filipina. Laga melawan Irak maupun Filipina akan sama-sama digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk laga melawan Irak akan digelar tanggal 6 Juni tahun 2024, sementara 5 hari berselang gantian bertemu Filipina. Dengan menyisakan dua laga, timnas Indonesia berkesempatan mencetak sejarah lolos ke ronde 3. Jika mampu meraih 1 poin saja entah melawan Irak atau Filipina, Garuda sudah lolos otomatis. Meskipun hanya butuh 1 poin ataupun 1 kemenangan lagi untuk lolos ke ronde ketiga. Sintayong selaku pelatih sepertinya tetap membidik kemenangan melawan Irak dan Filipina. Keuntungan mendapatkan kenaikan ranking dan tambahan poin FIFA yang signifikan menjadi alasannya. Belum lagi keuntungan lain bisa segera mendapatkan tiket putaran final Piala Asia 2027 juga tidak bisa dilupakan begitu saja. Alhasil, kemenangan jadi target besar yang bakal dicanangkan timnas Indonesia di dua laga tersebut. Beberapa kondisi menguntungkan secara tidak langsung menghampiri timnas Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina, awal bulan depan. Dimulai dari perubahan jadwal yang menguntungkan timnas Indonesia sebelum berlangsungnya ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ditelisik, timnas Indonesia seharusnya menjalani laga awal pada laga terakhir melawan Filipina setelah bertemu Irak di matchday kelima. Hanya saja jadwal berubah di mana timnas Indonesia berganti menjalankan laga kandang pada laga terakhir. Perubahan itu secara tidak langsung menguntungkan timnas Indonesia yang dilatih Sintayong. Hal ini karena timnas Indonesia berkesempatan menjalankan laga kandang beruntun di dua laga sisa. Momen tersebut jelas menguntungkan karena Garuda tidak perlu melakukan perjalanan ke Filipina. Kondisi fisik dan kebugaran pemain pun dirasa akan makin optimal dengan situasi tersebut. Kondisi menguntungkan selanjutnya yakni perihal beresnya proses naturalisasi pemain Garuda. Setelah berhasil memproses Tom Haye dan Ragnar Oratmangun pada dua laga terakhir kualifikasi, timnas Indonesia kemungkinan mendapatkan tambahan amunisi baru pada dua laga berikutnya. Maarten Paes, Kelvin Verdong dan Jens Raven berpeluang menjadi tambahan kekuatan Garuda. Khusus untuk nama pertama, proses naturalisasinya sudah selesai, sementara dua nama terakhir masih jalan. Jika selesai tepat waktu, bukan hal mustahil 3 pemain di atas akan masuk skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Masuknya para pemain naturalisasi tersebut tentu menjadi keuntungan Garuda nantinya. Lalu, untuk keuntungan terbaru yang bakal dirasakan timnas Indonesia yakni soal lawannya sendiri. Irak yang sudah memastikan diri lolos ke ronde ketiga diketahui akan menjadi lawan Garuda pada laga kelima. Meskipun cukup jomplang ranking FIFA kedua negara, timnas Indonesia punya kesempatan memberikan perlawanan. Apalagi Irak dikabarkan tidak akan menurunkan kekuatan terbaiknya menghadapi dua laga sisa termasuk melawan timnas Indonesia. Salah satu media Irak menyebut Jesus Casas selaku pelatih akan mengoptimalkan dua laga sisa kualifikasi untuk memberikan jam terbang kepada pemain pelapisnya. Jesus Casas ingin meraih kemenangan di dua sisa laga kualifikasi putaran kedua Piala Dunia Zona Asia, tulis Win-Win dalam artikel beritanya. Namun di samping itu, ia ingin mencoba lebih banyak pemain dengan memberi mereka kesempatan penuh untuk tampil di level mereka dan yang terbaik, tambahnya. Jika benar Jesus Casas akan menurunkan kekuatan pelapisnya, tentu itu menjadi keuntungan bagi Garuda.